Selamat mendengarkan. Dia masak sebanyak ini sendiri. Zian menatap wanita cantik yang kini tengah mengambilkan nasi untuknya. Sarapan, kata Sheila. Tapi ini sudah seperti makan malam besar-besaran. Sebenarnya Zian tidak terbiasa sarapan dengan makanan seberat ini. Akan tetapi ini sudah hampir jam 10, jadi sah-sah saja. Saya tidak tahu Bapak sukanya apa, jadi saya masak semua. Mata Zian menangkap ketulusan Sheila sebelum memberikan piring untuknya. Lagi dan lagi, Zian merasakan perhatian kecil yang sejak dahulu ia inginkan. Terbiasa dengan kehangatan keluarga Eva dan Kayla, pria itu akhirnya bisa merasakan hal manis di meja makan. Sementara dahulu, Zian hanya menjadi saksi tanpa pernah sekalipun merasakan ketulusan istri. Berhenti memanggilku bapak di rumah, Sheila. Aku tidak pernah menikah dengan ibumu. Lihatlah jawabannya. Sekalipun hatinya tengah dibuat terharu dengan perlakuan Sheila, tetap saja asal sebut. Tabiat yang menurun dari sang papa sukar diubah, sekalipun Zia kerap marah. Beruntung saja tabiat Mikael yang suka main wanita itu tidak Zia ambil juga. Jika sampai begitu, mungkin Zia akan ubanan sebelum waktunya. Lalu apa? Tanya Sheila khawatir sekali Zian akan tidak nyaman, karena memang perkara panggilan saja Zian bisa marah sejadi-jadinya. Panggil nama atau senyamannya. Dan mulai saat ini jangan terlalu formal padaku. Paham kan? Cara Sheila bicara sedikit tidak nyaman bagi Zian. Dia hanya ingin Sheila merubahnya, meski perlahan. Zian mulai mencoba makanannya. Nasi panas dan ayam kecap pertama yang membuatnya terdiam sejenak, selain masakan sang mama. Zian menatap Sheila sekilas. Wanita itu fokus sekali dengan makannya. Banyak juga bisanya. Syukurlah, jemari itu tidak cuma bisa mencakarku. Melihat Zian yang menggeleng pelan seraya tersenyum tipis, Sheila bingung sendiri. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Mengejek masakannya atau apa? Pikir Sheila. Keduanya terlihat pasangan baik-baik saja. Meski belum ada pembicaraan yang menciptakan tawa di antara keduanya, akan tetapi saat ini dalam benak mereka, ada secercah kebahagiaan yang tidak bisa mereka utarakan. Selesai sarapan yang hampir mencakup makan siang itu, Zian benar-benar bersiap untuk pulang. Tidak hanya karena dia takut tikus di rumah ini, akan tetapi Zia yang mulai mencarinya, karena ini adalah jadwal kepulangan Natalia dari Hong Kong, dan wanita itu sudah menunggu di bandara. Zian sangat malas untuk hal itu, padahal bisa saja dijemput oleh sopir mereka. Akan tetapi demi menjaga nama baik kedua keluarga itu, Zian harus kembali berpura-pura, walau sebenarnya dia teramat lelah. Nanti malam mungkin aku tidak pulang. Sheila menoleh ke arah Zian yang kini fokus mengemudi. Wanita itu mengangguk pelan tanpa kata. Siang ini hingga malam, dia juga harus ke rumah sakit. Jadi tidak mengapa Zian pulang ke rumahnya. Kamu di rumah sakit sampai besok? Tanya Zian kemudian. Meski dia bertanya tanpa menatap ke arah Sheila, tetap saja dia mampu melihat ekspresi sang istri saat ini. Iya, pagi-pagi aku ke rumah, jadi tetap bisa masuk kerja. Begitulah rutinitas Sheila. Dia berusaha membagi waktu untuk menjaga sang ibu dan kerja setelahnya. Seberat itu usaha dia. Dan 1 minggu lalu, Zian memotong gajinya karena telat. Sheila meremas jemarinya. Tidak dia duga jika Zian justru mengantarnya lebih dulu ke rumah sakit sebelum pulang. Keadaan di sini mencekam. Dia bingung dan merasa kaku sekali. Selalu merasa tidak pantas ada di samping Zian. Dia hanya endapan pasir di dasar laut. Tidak banyak Zian bicara, hanya seadanya hingga ketika Sheila turun tanpa terduga, pria itu ikut turun juga. Hendak bertanya tapi khawatir Zian tersinggung dengan pertanyaannya. Sebenarnya Zian tidak punya waktu banyak, akan tetapi meski sebentar dia sempatkan mendatangi mertuanya, Sheila masih tak percaya dengan tindakan Zian. Sementara Julia jelas bahagia dengan kehadiran menantu tampannya. Bagaimana tidurnya semalam, Bu? Apa nyenyak? Manis sekali dia. Sheila mencubit melihat interaksi Zian dan sang ibu. Pintar sekali dia bersandiwara. Sepertinya bakat akting Zian sudah mengalir sejak menjadi suami seorang Natalia Velova. Nyenyak sekali. Aduh, kenapa repot-repot kesini? Harusnya kalian di rumah saja dulu. Julia berucap amat lembut pada Zian. Harapannya di akhir kehidupan tampaknya sudah terwujud. Sheila tidak akan sendiri. Sekalipun dia benar-benar pergi, maka tidak ada beban dalam benak Julia. Harusnya, tapi anak ibu tidak betah di kamar terus. Zian memang setan. Sheila tidak mengerti bagaimana sebenarnya pria ini. Ingin rasanya dia usir saat ini juga, sebelum mengutarakan kalimat yang tidak-tidak pada ibunya. Bisa saja, sudah makan?
Sudah. Tadi pagi Sheila masak banyak sekali. Jawab Zian menampilkan gigi rapinya. Syukurlah, semoga suka sama masakan Sheila ya, walaupun sebenarnya tidak terlalu pandai. Suka? Semuanya saya suka. Masakannya, orangnya, sikapnya. Saya bersyukur punya istri seperti dia. Terima kasih ibu sudah melahirkannya. Ucapan Zian terdengar tulus, tapi entah kenapa hati Sheila mendadak gundah. Dia benar-benar bingung, tapi sadar jika pria ini tampaknya pandai sekali bersandiwara. Sebisa mungkin Sheila tidak terbawa perasaan dengan ucapan manis Zian. Ya Tuhan, mimpi apa ibu doa bertahun-tahun akhirnya dikabulkan. Sheila memiliki suami sepertimu. Jaga Sheila baik-baik ya nak. Berhenti bu, jangan berharap banyak pada pria yang sudah beristri seperti Zian. Sheila membatin seraya menatap interaksi mereka. Tidak pernah Zulia sebahagia ini sebelumnya. Meski Zian tidak asing bagi sebagian orang, tapi untuk Zulia yang tidak pernah tertarik dengan berita-berita semacam itu, jelas saja tidak mengenal siapa pria gagah yang kini menjadi menantunya. Iya, akan saya jaga baik-baik. Bawakan telingamu Sheila, ayo sadar diri, dia suami orang. Langkahnya tampak terburu. Beberapa panggilan tak terjawab bertumpuk saat ini. Zian berlari seraya mengatur napasnya. Dia benar-benar terlambat, karena terlalu nyaman bicara dengan mertuanya. Hingga beberapa saat mencari, sepasang mata tajam menatap ke arahnya. Kaki jinjang itu tampak terekspos. Celana sejengkal, dan baju yang hanya menutup payudara, membuat Zian mengurut dada. Wanita itu adalah istrinya, tapi semua seakan boleh dilihat halayak ramai. Anehnya, tidak ada yang mampu membuat Natalia berubah, sekalipun suaminya sudah meminta dengan berbagai cara. Dia melambaikan tangan, senyumnya merekah ketika Zian kian dekat. Seperti biasa, tidak boleh ada cacat yang terlihat di mata publik. Dia berlari melompat ke arah Zian, dan membuat pria itu terkejut ketika menangkap tubuh langsing istrinya. Lambat, bisik Natalia tepat di telinga Zian, sebuah kalimat singkat, tapi begitu menusuk di hati Zian. Dia menatap datar Natalia. Senyumnya mengembang dengan tangan yang bergelayut manca di leher Zian. Ya Tuhan, jujur saja dia lelah, tapi tidak mungkin dia perlihatkan bagaimana penderitaannya. Di depan banyak wartawan, kode yang memang sudah terbiasa Zian dengar. Dia sudah mengerti dan mereka berjalan bak pasangan sempurna di sana. Lihatlah, berapa banyak orang yang iri dengan Natalia. Suami tampan, lembut, dan romantis adalah paket lengkap yang bisa mengungkapkan seorang Zian. Seperti yang kamu mau. Natalia adalah aktris seni peran yang saat ini masih menjadi idola berbagai kalangan. Tidak hanya wanita yang mengaguminya, akan tetapi juga pria yang berdesir dengan kemolekan tubuh Natalia. Bahkan tidak banyak dari mereka yang terang-terangan menjadikan Natalia fantasi mereka. Meski Zian sangat marah awalnya, tapi Natalia justru bahagia dan merasa itu adalah bukti kesuksesannya di dunia hiburan. Kamera dan berbagai pertanyaan wartawan sudah menjadi hal biasa bagi Zian. Walau jujur saja, dia benar-benar risih dengan kehidupan semacam ini. Akan tetapi demi baktinya kepada sang papa, dia tetap menjaga pernikahan palsu ini. Didampingi asisten dan bodyguard-nya, mereka berlalu dari bandara setelah memperlihatkan kemesraan tak terbatas di sana. Natalia tak ingin hidupnya terlihat cacat. Dia ingin dikagumi setiap orang, entah dari segi apapun. Melelahkan. Jack, nanti malam jam berapa? Tanya Natalia yang kini kembali mengabaikan Zian seakan patung tak berguna. Jam 8. Kita pergi mungkin jam 6. Ucap Jack, asisten sekaligus manajer Natalia sejak awal karirnya. Oke, siapa saja yang diundang? Banyak. Malam ini ada Nicholas. Pasti kau senang diundang ke acara itu. Ungkap Jack yang paham betul jika wanita itu sangat mengagumi Nicholas, pria tampan yang merupakan seniornya. Wah, really? Kita harus cepat. Aku sangat ingin jadi lawan mainnya. Jack, bisa kau usahakan lagi? Jack menoleh ke arah Zian yang tampak diam. Dia seharusnya meminta izin pada Zian lebih dulu. Akan tetapi perkara karir, Natalia memang enggan diusik. Kita bicarakan nanti saja. Ayolah, tidak lucu kalau sampai aku kalah dari Sabrina. Kesal Natalia yang merasa kalah lantaran saingannya sudah pernah merasakan menjadi pasangan Nicholas dalam sebuah drama series, meski tidak terlalu meledak seperti film-film yang dia perankan. Tega sekali papa memilihkanku istri gila seperti ini. Saya juga kesakitan. Istrinya tampak heboh di sebelahnya, sementara Zian memilih memandang keluar. Dia sudah terbiasa dengan perlakuan wanita ini. Jika di titik ini, dia sebal luar biasa pada Zian, yang seenaknya kabur ketika mengetahui di antara mereka akan dijodohkan kala itu.
Sean yang terpaksa pasang badan agar Michael tidak malu menerima perjodohan itu. Tanpa dia duga, jika istrinya bukan wanita yang layak dinikahi sama sekali. Sungguh, dia sebenarnya iri pada Sean. Andai dulu dia kabur juga, mungkin tidak akan mengalami hal semacam ini. Sean, lihat sini sayang. Sean menoleh dan menatap kesal ke arah Natalia. Kamera kematian itu sudah keluar. Dia melakukan live streaming di akun sosial media miliknya. Sean kembali harus berpura-pura dan membiarkan sang istri bermanja di dadanya. Kapan punya anak? Natalia mulai memecahkan pertanyaan para fansnya di live tersebut. Kapan sayang? Dia kemudian mendongak dan bertanya pada Sean. Secepat itu Natalia merubah keadaan. Sean tidak kunjung jawab. Beberapa fans Natalia menganggap hal itu teramat lucu, sementara Natalia kesal melihat Sean tidak meresponnya seperti biasa. Doain aja ya guys. Kita udah usaha, pokoknya ditunggu saja. Cih, usaha kata dia. Disentuh saja enggan, bagaimana mau hamil? Sean mengumpat seraya mengeraskan rahangnya. Ingin dia hempaskan tubuh Natalia yang kini bersandar di dadanya. Jika biasanya dia akan cuek-cuek saja, kali ini entah kenapa dia merasa berdosa. Takut ada hati yang tersakiti dengan semua yang Natalia perlihatkan pada halayak ramai. Ada masalah apa sih? Kamu kenapa cuek seperti tadi? Tanya Natalia usai mengakhiri siaran langsungnya. Moodnya kacau, dan dia merasa terganggu lantaran sebagai fans mulai menyadari Sean cuek padanya. Cuek apanya? Aku lelah, Natali. Lelah? Dari mana saja memangnya? Mama bilang kamu tidak di rumah. Menjemputku juga terlambat. Dari mana sebenarnya? Tanya Natalia dingin dan Jack sudah sadar cekcok dua sejoli ini akan terjadi sebentar lagi. Penting bagimu. Sean! Teriak Natalia keras hingga membuat telinga Sean sakit. Tahan Natalia. Perawatan wajahmu mahal. Kamu tidak mengkeriput kan? Dia bermonolog usai membentak Sean. Wanita itu lupa jika dia baru saja menguras kocek lumayan untuk kecantikannya. Apalagi nanti malam dia akan bertemu dengan Nicholas. Jelas saja harus menjaga kecantikannya. Jika saja bukan wanita, sudah kurobek mulutmu. Bersambung.